warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini, Widya Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas soal anti radikalisme yang super hot ya. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Teknologi informasi telah menghadirkan media massa yang dapat mempengaruhi pola pikir karena dapat menggiring opini masyarakat yang memberikan implikasi ideologis, yaitu A. Mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat. B. Kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri. C. Lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal. D. Hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme. E. Cenderung pragmatisme dan keinginannya serba instan. Nah, pengaruh media sosial dewasa ini sangat luar biasa. Beredarnya hoaks dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat dan menggiring opini yang berimplikasi ideologis. Hal ini dapat menyebabkan bangsa Indonesia itu kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri. Ini sangat membahayakan dan harus segera diatasi. Jadi jawabannya untuk nomor 1 adalah yang B. Kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri. Nomor 2. Kemudahan untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi berkat adanya perkembangan iptek di bidang komunikasi dan informasi bisa menjadi ancaman terhadap ideologi bangsa dan negara Indonesia. Peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai strategi negara dalam mengatasi bentuk ancaman tersebut di atas adalah A. Penangkapan terduga pelaku tindakan terorisme. B. Penetapan undang-undang terorisme. C. Penetapan undang-undang ormas. D. Peraturan presiden tentang penguatan pendidikan karakter. Atau E. Aturan tentang larangan ajaran radikalisme. Jawabannya adalah penangkapan terduga pelaku tindakan terorisme. Yang merupakan strategi dalam mengatasi ancaman. Ya. Nomor 3. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi dinamis. Menurut Anda, faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI dalam konteks kekinian adalah A. Adanya berbagai kegiatan pengentasan kemiskinan. B. Pelibatan warga negara dalam penentuan anggota DPR dan Presiden. C. Keterbukaan komunikasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. D. Adanya alokasi dana pembangunan desa yang beragam antara Jawa dan luar Jawa. E. Pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan tol yang berbeda antara Jawa dan luar Jawa. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kekinian adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan tol yang berbeda antara Jawa dan luar Jawa. Itu merupakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadikan persatuan dan kesatuan. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut nomor 4. Kegiatan berikut yang dapat dikategorikan sebagai dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam upaya mempertahankan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia adalah A. Kegiatan operasi tangkap tangan pelaku korupsi oleh KPK. B. Penangkapan pelaku penyebar ujaran kebencian. C. Penyampaian informasi melalui aplikasi media sosial. D. Kegiatan latihan bersama TNI dengan militer negara lain. E. Adanya berbagai kegiatan kompetisi dalam bidang olahraga. Nah, kegiatan berikut yang dapat dikategorikan sebagai dinamika persatuan dan kesatuan dalam upaya mempertahankan keutuhan negara
Republik Indonesia adalah adanya berbagai kegiatan kompetisi dalam bidang olahraga. Jawabannya adalah E. Lanjut nomor 5. Sebagai negara yang memiliki karakteristik multikultural, Indonesia rentan terhadap isu-isu eksklusivisme, intoleransi beragama, serta diskriminasi etnis atau ras. Perbedaan semakin tajam sehingga rentan menimbulkan permusuhan dalam masyarakat. Apa peran nasionalisme yang paling tepat untuk menghadapinya? A. Bersikap objektif dan tidak terlibat dalam masalah politik. B. Aktif melakukan kegiatan sosial agar memiliki jiwa sosial. C. Mengenal berbagai ragam budaya dalam masyarakat. D. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sikap hidup sehari-hari. Atau E. Menghadiri berbagai forum lintas agama dan etnis atau ras dalam masyarakat. Nah, di sini opsi yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sikap hidup sehari-hari itu ada di option B, aktif melakukan kegiatan sosial, dan yang E, menghadiri forum lintas agama dan etnis ras dalam masyarakat. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi yang paling tepat adalah yang option D, yaitu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sikap hidup sehari-hari. Lanjut nomor 6. Salah satu faktor terwujudnya integrasi nasional adalah persebaran kesejahteraan warga negara. Tingginya jarak tingkat persebaran dapat memicu terjadinya disintegrasi nasional. Kebijakan negara untuk peningkatan kesejahteraan warga negara yang dapat dikategorikan sebagai upaya membina integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Pembangunan jalan Trans Papua. B. Pemberlakuan uang kuliah tunggal untuk biaya pendidikan di perguruan tinggi. C. Pembangunan jalan tol Trans Jawa. D. Pembebasan biaya sekolah di tingkat dasar. Atau E. Pelayanan kesehatan melalui BPJS. Kebijakan negara untuk peningkatan kesejahteraan warga yang dapat dikategorikan sebagai upaya membina integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu pembangunan jalan Trans Papua. Jawabannya adalah A. Lanjut nomor 7. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung ketentuan yang memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Contoh perilaku yang mencerminkannya adalah A. Mempelajari ajaran agama masing-masing dengan baik agar tidak timbul kesalahan dalam menjalankannya. B. Berpedoman pada ajaran agama masing-masing sebagai sikap hidup agar tidak menimbulkan dosa. C. Menghormati dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya. D. Menjunjung tinggi ajaran agamanya masing-masing karena ajaran tersebut paling benar dibandingkan dengan yang lain. Atau E. Memprotes pendirian tempat ibadah agama lain karena dianggap tidak banyak menjadi pengikutnya. Nah, untuk option D, yaitu menjunjung tinggi ajaran agama masing-masing, ini salah ya. Kemudian yang E juga memprotes pendirian tempat ibadah juga salah. Jadi yang paling tepat adalah poin C, yaitu menghormati dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya. Itu mencerminkan nilai kebinekaan. Lanjut nomor 8. Nah, ini soal pilar negara ya. Berikut ini merupakan contoh perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah A. Presiden membuat kebijakan pembangunan infrastruktur yang baru. B. DPR membuat undang-undang tentang pendidikan.
C. Presiden memilih menteri-menteri di Kabinet Kerja. D. Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. Atau E. Masyarakat melakukan uji materi undang-undang kepada MK. Cerminan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dalam kehidupan di segala bidang. Salah satu contoh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. Kenapa? Kehadiran presiden dalam peristiwa tersebut bukan kapasitasnya sebagai kepala negara, tetapi sebagai individu warga negara yang menghormati undangan orang lain. Menghadiri hajatan pernikahan merupakan bagian dari perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang termanifestasikan dalam perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari warga negara. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan warga negara sebagai pribadi. Lanjut, nomor 9. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dari contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. A. Perayaan Hari Besar Agama dihadiri Presiden dan semua pejabat negara. B. Presiden menghadiri undangan pesta perkawinan anak ketua MPR. C. Warga negara dimungkinkan mengajukan uji material terhadap undang-undang. D. Mengembangkan sikap toleransi ketika bertemu dengan sahabat dari pulau yang lain. E. Memajukan kebudayaan daerah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggara negara. Dalam penyelenggaraan negara, para pejabat negara itu mendasarkan kebijakan yang dibuat pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penyelenggaraan negara, sehingga pelaksanaan atau jalannya ketatanegaraan dilandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi jawabannya adalah C. Warga negara dimungkinkan mengajukan uji material terhadap undang-undang. Nomor 10. Konflik Laut Cina Selatan mengancam perdamaian dunia karena melibatkan banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan Rusia. Berikut ini yang tidak termasuk peran penting yang dimainkan Indonesia dalam konflik tersebut adalah A. Mendorong ketegasan PBB untuk mengatasi konflik Laut Cina Selatan. B. Perlu penerapan pendekatan semi-militer. C. Aktif dalam mengupayakan perdamaian dan tidak mudah terprovokasi. D. Mengupayakan dialog untuk menciptakan situasi yang kondusif. Atau E. Mengajak negara-negara ASEAN untuk terlibat dalam konflik tersebut. Latar belakang konflik Laut Cina Selatan diawali oleh klaim Republik Rakyat Tiongkok atau RRC atas Kepulauan Spratly dan Paracel pada tahun 1974 dan 1992. Hal ini dipicu oleh RRC pertama kali mengeluarkan peta yang memasukkan Kepulauan Spratly, Paracels, dan Pratas. Dengan latar belakang itulah pada akhirnya negara-negara di ASEAN melakukan protes bahkan melibatkan dua negara, yaitu Amerika dan Rusia. Jadi yang tidak termasuk peran penting yang dimainkan Indonesia sebagai anggota ASEAN adalah perlu penerapan pendekatan semi-militer. Dikarenakan pada saat ini Indonesia masih menggunakan pendekatan non-semi-militer atau non-militer. Jadi jawabannya adalah B. Perlu penerapan pendekatan semi-militer.
Ya, sekian, terima kasih. Kita bahas soal-soal super hot hari ini. Oh, jangan lupa di subscribe, comment, and share. Kemudian mudah-mudahan segala sesuatu yang kita usahakan itu dipermudah, semuanya tujuan kita dilancarkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.